Pak mau nanya tentang jamaah umroh yang lari itu. Ada yang terdeteksi nggak? Iya, udah terdeteksi. Jadi Apa? sekarang ini kan hubungannya dengan umroh Iya, haji, iya. betul. Tenaga kerja dengan umroh itu memang banyak. Dulu saya masif zaman 2007-2008 masif. Itu dari NTB, dari Banten itu disebut umroh Senajapit atau umroh turis, haji turis. Iya. Haji turis itu umrohnya visanya umroh. Iya. Legal dia umroh bulan puasa, tapi terus nggak balik lagi. Nah, jadi pekerja di sana. Nah, gitu. Nah, Persentasenya berapa? nggak terlalu besar ya. Kalau kita memulangkan dulu itu tahun 2007 itu 25 ribuan setahun. Setahun. Itu 60%-nya umroh dulu ya. Dari umroh maksudnya? Dari umroh terus kerja itu dipulangkan, ditangkepin tuh 6%. 60%. Jadi kalau 25.000 60%, so 15 ribuan. 60% dari jamaah umroh itu maksudnya atau dari total? Total yang dipulangkan, yang deportasi, bukan dari jamaah umroh. Iya. Jadi 60% yang dipulangkan deportasi oleh pemerintah Saudi kan melanggar hukum semua tuh, melanggar visa. Nah itu yang umroh itu 60% dulu, tapi sekarang ini udah berbalik. Tahun-tahun berapa dulu? Tahun 2007-2008. 2009. Nah sekarang berbalik Pak. Sekarang itu yang dideportasi itu banyak yang kerja TKI, yang umrohnya 20-30%. Nggak terlalu banyak yang umrohnya ya gitu. Jadi mereka sekarang masih ada gitu. Even mereka berani bayar mahal umroh yang mahal loh Pak. Dengan travel bureau yang terkenal mahal gitu Pak. Datang ke sana itu udah menjadi pekerjaan. Tiba-tiba kepala travelnya datang ke kita, tolong dicarikan atau gimana caranya supaya ini bisa pulang karena tiba-tiba mahramnya hilang gitu. Jadi TKI dari banyak Pak. Modus Pak. Iya, tapi perusahaannya kan bermasalah. Bermasalah. Dia itu kawasan 1-2 ya, 1-2 kalau mau travel. Tapi dulu sangat capek. Nah, setelah itu saya 2008 itu saya sosialisasi Pak ke 5 kantong TKI, kantong umroh itu. Ke Banten, NTB, ke Banjarmasin, ke Surabaya, satu lagi Jawa Barat. 5 kantong itu, kantong umrohan yang masalah nggak balik lagi. Nah, setelah sosialisasi terus itu selesai, menurun sekarang masih ada, tapi sekarang nggak signifikan. Tapi yang TKI yang banyak kaburan sekarang itu. Kalau haji 100% nggak ada masalah. Kalau haji itu 100 berangkat, 100 balik, kecuali yang meninggal di sana. Jalur haji itu saya jamin deh, nggak pernah ada jamaah haji yang kabur atau jadi TKI, nggak ada. Nah makanya kita Duta besar itu tanggung jawab haji ya? Dia haji umroh juga. Iya. Nah iya dong, kalau udah di sana kan udah, kalau sudah di daerah wilayah kita tanggung jawab kesehatan ya kayak apa ya keberanian mereka, keselamatan mereka kan kita tanggung jawab. Kalau ada ditangkap kita tanggung jawab, meninggal kita tanggung jawab, gimana memulangkannya, caranya macam-macam. Itu tiap hari seperti itu. Nah jadi kalau haji nggak ada masalah. Jadi kalau haji itu pergi 100 pulang 100. Tapi kalau yang umroh ini, nah sekarang itu apalagi setelah moratorium, nah itu kecenderungan banyak yang umroh terus yang mau kerja dengan modifikasinya umroh itu banyak. Malah Tapi pulangnya nambah Pak. Pulangnya nambah kan bawahnya. ya, nah itu berapa belum terdeteksi. Nah makanya mungkin saya sekarang nggak tahu, saya harus KBRI yang tahu. Tapi sekarang yang umroh itu makin menurun, yang dideportasi umroh itu makin menurun. Kalau sekarang tuh. Aku Pak, saya mau umroh tapi pulangnya udah deh nggak usah ikut. Nggak bisa. Nah itu makanya yang disebut hati-hati ke travel itu. Kalau itu terlibat itu termasuk juga trafficking Pak. Yang disebut smuggling, people smuggling. Jadi people smuggling itu adalah menyelundupkan orang dengan saling mengetahui.
Kita bayar denda berapa? Perusahaan dianggap smuggler. Smuggler gitu. Nah itu kena TPPO. Kalau trafficking kan kadang-kadang orang nggak tahu diselundupkan, Iya. ditipu, diinikan, kita duit dari transfer, terus tiba-tiba, ternyata kita dijual nih gitu Iya. kan gitu. Itu perusahaan dicabut ya. Oh iya, Bisa. kalau udah gitu bisa dicabut dan itu yang nyabut Kemnaker. Kalau kemudian mereka sindikasi dengan perusahaan penggerak tenaga kerja, Siapa itu? misalnya perusahaan umrohnya di sana udah kerja sama, Hmm. mungkin ya. Mungkin aja. Sekarang tuh apa aja mungkin Pak. Iya. Yang namanya akal-akalan yang kita tidak pikirkan Iya. jadi Bisa kan terjadi. gitu. Iya. Dan mereka itu biasanya lebih dulu daripada Pak peraturan. Iya. Bukan cari loko. Peraturannya belum ada, mereka sudah melakukan itu ini. Iya. Waduh, sekarang tuh luar biasa Pak, Iya. modus operandinya itu. Seperti pakai umroh itu susah dijaganya Pak. Nah, karena orang mau umroh masa dilarang? Iya. Gimana melarangnya? Terus Iya. gimana tahu bahwa dia mau kerja kalau dia nggak ngaku ya? Iya. Dan selama dia umroh, terus dia mengajukan pakai travel yang sah gitu, dapat visa umroh, lah imigrasi tidak saja. Nah, gitu. Nah sekarang itu ada bukan kecenderungan lagi fenomena ini, yang tren, yang tantangan yang harus kita atasi adalah bebas visa negara tetangga ini. Malaysia, Singapura kan bebas visa. Siapapun boleh datang ke sana bawa paspor, dapat sebulan. Nah ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan diselundupkan ke Timur Tengah, ke Rusia, kemana-mana. Dari sana Pak, kita nggak tahu. Catatan imigrasi Pak melancong aja gitu, mau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia itu di-recycle, diolah, digoreng gitu. Berangkat ke mana? Kalau Malaysia kan mafianya juga. Malaysia itu luar biasa. Bukan hanya Malaysia di dalam, jadi Malaysia itu bukan hanya tujuan kerja tapi juga tempat transit Iya. yang kerja gitu. Nah kita sangat susah. Nah, Malaysia seperti itu Trans saja Pak. Nah ini ke depan mungkin harus ada mekanisme perjanjian seperti apalah ya. Seperti di Uni Eropa kan bagus tuh, blas kemana-mana, tapi masalah imigran itu nggak pernah jadi masalah HAM ya, yang mengemuka di internasional. Mereka karena mungkin mapan gitu, gimana peraturannya, kita juga harus dibuat peraturan yang win-win solution, gimana caranya yang seperti begitu itu bisa kerja, bisa terlindungi. Nah ini yang di Malaysia itu disinyalir 60% ilegal, jadi sekitar 2 juta itu 1, sekian tuh ilegal gitu. Jadi dari segi ketenaga kerjaan itu kan cari duit ya. Iya. Dari segi cari nafkah gak ada masalah. Mereka kerja di sana, mereka nggak keleleran, mereka ngirim duit banyak ke sini gitu. Tapi itu dia nggak punya izin tinggal, itu aja. Apalagi kan lewat NTCom. Nah, cuma jadi masalah. Nah itu pada start dari obvious, nah itu susahnya. Mesti Bagian seks. iya, dijual orang gitu loh. Nah itu susahnya. Kalau udah ilegal gitu kan di pasar bebas bas ya, dimana tidak dia tidak terikat oleh peraturan siapa-siapa, dia tidak terikat oleh taat kepada majikan yang mana, akhirnya dia dijual semau-maunya orang yang koordinator kan gitu. Ini kan Saya beberapa kali tugas ke Timur Tengah, khusus Saudi itu. Saya jumpa dengan tenaga kerja Indonesia yang notabene kebetulan khususnya TKW itu dia dalam tanda kutip sama level dengan orang Bangladesh kebanyakan ya. betul. Itu bagaimana treatmentnya? Itu kan tidak diketahui Pak. Oh, Susah. Ilegal itu tidak bisa tercatat, namanya juga ilegal. Menyelundupkan kemana? yang melakukannya pasti Yang namanya mereka jadi prostitut ya, kita juga tidak bisa mendeteksinya karena kita di luar negeri itu tidak punya wewenang untuk law enforcement, tidak bisa menangkap, tidak bisa menyelidiki, tidak bisa menyelidiki, ya sudah. Untuk keamanan macam-macam itu sebetulnya diserahkan kepada keamanan negara setempat kan. konon di Mekah juga banyak, betul?
katanya, saya tidak bisa membuktikan ya, tapi Oh. saya dengar ada di Mekah itu, saya dengar gitu. Asal Jeddah. Di Jeddah, di Jeddah yang banyak di Jeddah. Iya. Karena di Mekah juga ada, ya terbukti juga ada kasus-kasus orang yang hamil itu di Iya. Jeddah kan gitu. Jadi ya kalau sudah gitu kan nggak mengenal tempat suci tempat apa Pak. Iya. Kalau udah prostitut itu, Kalau hamil itu aborsi atau gimana? di sana nggak boleh aborsi pasti ya. Ya udah hamil aja Pak. Jadi ya melahirkan. Nah itu kalau melahirkan luar nikah itu bisa ditahan, dan kalau mengaku zina rajam Pak itu. Dan biasanya pemerintah Saudi itu kalau udah hamil ini, jadi sana itu yang penting jangan ngaku. Oh gitu. Ini anak siapa, pokoknya saya nggak tahu, pokoknya saya nggak ngaku zina, nggak boleh. Dia mereka mereka Kalau di sana apa, ada pengakuan nikah siri nggak Pak? nggak ada. Nggak ada gitu. Ya. Pokoknya hamil itu. Oh saya nikah Ada siri. dengan- ada pengakuan nikah siri. Sekali ada, jadi nikah siri itu malah di sana itu disebut nikah albek. Nikah albek itu nikah nanti albek itu Kentucky Fried Chicken. Oh, Ah, iya, albek, betul. albek Oh, chicken iya, itu. chicken. Chicken. Ayam. Ayam. Jadi undang kawan-kawan 10 Iya. orang beli albek, Iya. kawin gitu. Nanti dikawinkan oleh penghulu-penghuluan. Iya. Ya yang ditunjuk aja oleh siapa si penghulunya, saya ingat-ingat gitu kan. Ya udah setelah akad nikah jadi makan albek lah rame-rame. Sebut nikah albek gitu. Dan itu banyak. Oleh karena itu sekarang itu Pak, Sarwa. ya. Jadi sejak ada di sana saya berpikir ini, saya bilang itu harus dilegalkan kawin ini. Iya. Akhirnya saya pergi ke Mahkamah Agung, nulis surat ke Mahkamah Agung satu. Cuman ini kalau disebut itu apa namanya tuh nikah, apa namanya, bukan dinikahkan lagi, isbat nikah, Isbat, Oh, penetapan. penetapan nikah, isbat nikah. Ide dari saya waktu itu dicerna oleh, wah nggak bisa Pak Gatot, gimana katanya, luar negeri itu yuridiksi mana, luar negeri. Saya bilang ya sebut aja yuridiksi, kalau pemilu kita itu yuridiksi Jakarta Pusat, saya bilang itu. Sebut aja di sini yuridiksi Jakarta, atau yuridiksi khusus. Iya. Ini harus diselamatkan Pak, karena selain menghalalkan mereka legal, dan banyak orang yang ditangkepin tuh karena nggak punya surat nikah gitu. Malah ada orang yang ditakzir, dirajam itu gara-gara nikah siri, punya anak, dia tidak bisa menunjukkan resmi. Loh, saya dengar kedutaan besar kan punya wewenang untuk melakukan isbat. Enggak. Oh, enggak. Asbat itu harus pengadilan Pak. Oh. Kalau kita tuh hanya mencatat nikah. Hak mereka yang nikah di luar negeri. Nah itu mencatat. Oh, hanya. Kalau itu mencatat kita kan di penghulu tuh. Iya. Tapi kalau cerai itu kan harus pengadilan. Iya. Nah akhirnya diolah-olah, baru dilaksanakan waktu saya jadi dubes di sana. Akhirnya disetujui oleh Mahkamah Agung Pak, ide saya itu. Alhamdulillah sekarang itu yang banyak malah di Kinabalu itu 300-600 orang dikawin-kawinkan isbat nikah. Nah di Saudi itu sudah 1 kali Itu di kayak isbat kawin nikah masal gitu. Iya, jadi caranya itu mereka tuh dipanggil. Iya. Dipanggil pengumuman dari mereka, datang mereka datang suami istri gitu, nanti bawa saksi 2 orang, saksi 2 orang, diadili di KJRI, pakai bosok pakai ini, siapa namanya anu, betul kamu udah nikah ini, iya kapan nikahnya, tahu sekian, betul kamu udah, siapa pemulunya, akhirnya saksinya ditanya, betul, iya saya menyaksikan nikahnya ini belumnya karena saya belum kena gitu kan, sudah langsung hari itu juga diketok palu, terus ke administrasi, pulang tuh sudah punya itu buku nikah. Kalau wali? Nggak ada wali, karena kan wali hakim tuh wali apa ya? Iya. Jadi pengakuannya siapa yang mau wali? Walinya Kiai Anu gitu kan. Iya. Kadang-kadang ya kiainya dipanggil Lengkap. ya kan wali hakim Pak, bisa wali hakim atau wali Lengkap. yang ditunjuk, Ditunjuk. siapa aja kan. Iya. Nah di Saudi sudah 1 kali isbat nikah, kalau di Kinabalu itu sudah berapa kali ya? 300 di Kucing, di mana itu sudah kecepatan itu adanya. Oh. Adan NTB itu.
Mohon maaf, tahun Ya, berapa jadi- Kang duta besar? Saya duta besar itu tahun 2010 sampai 2013 Desember itu akhir ya. Jadi 4 tahun di sana. Saya konsul jenderal juga 3 tahun dari 2007 sampai 2010, konsul jenderal di Jeddah 2010. Nah sebelumnya saya itu 1 tahun di Riyadh sebagai wakil duta besar. Iya. Jadi 8 tahun Pak di sana. Duta besar siapa? Waktu Pak Salim Oh iya. Salim Segaf Al Jufri, Iya. Mensos, Iya, betul. itu Pak. Jadi jadi keterkaitan haji dan umroh itu dan TKI itu. Jadi yang diwaspadai oleh kita itu yang umroh itu. Makanya ke travel bureau itu jangan secara sadar mensmuggler menyelundupkan yang akan kerja, karena itu kalau ketemu bisa diusut gitu, ada buktinya itu bisa dihukum 12 tahun, 15 tahun dengan atau denda 3 miliar. Status sekarang masih blacklist. Status Kemlu, ada perbantuan sih. Itu Pak. Gitu. Nah itu tentang TKI dan haji. Dan mungkin juga di sana kan banyak TKI ya. TKI yang bagus juga sekarang itu kita sudah mempekerjakan mereka sebagai haji, sebagai apa itu? Temus, sekitar 300-an lah dari terdekat kita, atau 200 dari mahasiswa di Timur Tengah. Ya kalau bisa diperluas gitu, Iya. supaya kalau saya ya, supaya kesejahteraan haji itu juga ada multiple impact kepada TKI yang ada di sana. Saya kan